Sore teman-teman. Di video kali ini kita mau sedikit sharing kali ini tentang pakan dari ball python. Kemarin ada yang message juga ya ke IG-nya Smile Reptiles, katanya minta diceritakan kalau di Smile Reptiles itu pemberian pakannya seperti apa untuk ball pythonnya. Oke, jadi kalau untuk masalah pakan, memang kalau dalam memelihara ball python itu harus dipastikan dulu bahwa suplai pakan untuk si ball pythonnya itu ada nih di sekitar rumah kita. Jadi pada saat nanti ball pythonnya sudah dibeli, itu aman lah untuk makanannya. Nah, kalau ngomongin opsi itu biasanya yang dipakai oleh breeder-breeder untuk sebagai pakan ball python itu ada 3 ya biasanya. Kalau nggak red, ASF, mencit, 3 itu biasanya. Beberapa kali saya lihat sih ada yang ngasih unggas ya untuk ball pythonnya. Cuma ya lazimnya sih saya lihat seputar 3 itu aja, red, ASF, sama mencit. Kenapa? Karena pada dasarnya ular itu kan memang makannya itu hewan pengerat ya. Kalau dengar cerita siapa Dave Kauman itu yang yang dia ke Afrika itu, memang ada beberapa ball python yang makannya unggas, tapi itu di beberapa daerah tertentu saja. Mayoritas ball python tetap dia makannya itu hewan pengerat. Nah, yang mudah didapat di sini ya 3 itu, red, mencit, dan ASF. ASF mungkin nggak di semua daerah sama ya suplainya, mungkin ada yang susah juga. Tapi kalau di sini, di Bandung sini, itu udah lumayan gampang lah cari ASF. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pelihara ball python, dipastikan dulu untuk pakannya itu sumbernya dari mana. Kalau buat yang di kotanya ada, gampangnya ya, di kotanya ada pasar hewan, udah pasti. Itu biasanya di sana jual juga hewan pengerat untuk pakan ular biasanya. Atau kalau enggak, yang paling gampangnya lagi bisa ditanya aja ke orang yang pelihara ball python di kotanya, dia biasanya beli tikusnya dari mana. Kalau ternyata daerahnya juga dekat, ya bisa dijadikan opsi untuk supply ular-ular kita. Atau kalau teman-teman yang nggak ada temen nih dalam melihara ball python nih, nggak ada temen, gimana caranya saya tahu ada supply tikusnya. Sama dulu juga saya seperti itu ketika pertama kali memulai, belum banyak kenal reptiler di Bandung, ball python juga nggak banyak kenal. Saya sih cari di Facebook, di grup-grup Facebook, cari aja di kolom search-nya itu tikus putih Bandung atau tikus putih Cimahi atau apa, nanti biasa ada opsi-opsi grupnya, masuk aja ke grupnya, nanti biasanya suka ada yang kasih info peternak ini lokasi di mana gitu. Jadi memang harus cari sendiri lah gitu. Tapi kalau lebih gampangnya, apalagi sekarang kan ball python udah banyak juga ya breeder-breedernya. Kalian di kota apa, japri aja ke breeder yang dari kota itu gitu. Harusnya kalau cuma info pakan aja sih semuanya pasti bakal bantuin lah gitu. Nah, balik lagi kalau dari tiga opsi tadi, kalau yang unggas itu saya coret lah ya sebagai opsi kalau buat di Smile Reptiles. Kenapa? Karena ya nggak lazim lah ball python di sini ya itu makan unggas. Jadi kalau ada ular yang saya kasih unggas, yang lainnya kasih red, malah merepotkan di sayanya, kan berarti di waktu yang sama harus menyediakan jenis untuk pakannya kan lebih berbagai macam lagi lah gitu. Jadi itu udah saya coret lah opsi unggas. Jadi di antara 3 itu yang ada di sini, hewan di sini, ball python yang di sini, saya rata-rata saya kasih makan red sama ASF. Kalau yang dari hasil CB saya, yang dari tetasannya itu udah di sini, biasanya saya kasih red dari pertama kali dia menetas sampai dewasa itu red semua. Cuma di sini juga ada beberapa ular yang makannya ASF. Itu biasanya adalah ular-ular yang saya beli dari breeder lain, dan di breeder tersebut sudah biasa makannya ASF. Untuk switch ke red itu udah saya coba, dianya nggak bisa, ya udah akhirnya saya teruskan saja dengan ASF. Itu tidak menjadi masalah kalau buat saya di sini, karena sumber ASF-nya mudah didapat, secara harga juga sekarang udah mirip-mirip sama sama red gitu. Nah, jadi di sini, kalau di sini di Smile Reptiles ini itu kita pakainya cuma red sama ASF. Itu kalau frekuensi makannya kita tiap seminggu sekali. Kalau di sini tiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin saya kan, kalau di sini itu setiap pagi saya sebelum berangkat ke kantor pasti membereskan semua
tutup di sini. Saya cek lah, kalau yang perlu ada ganti alas ya saya ganti langsung, kalau nggak ada, nggak dianya nggak pup, air minum nggak tumpah ya nggak saya apa-apain gitu. Sambil saya cek, saya lihat juga ada yang shading atau enggak. Yang shading saya tandain. Sekalian saya ngitung nanti, jadi kebutuhan tikusnya berapa di pagi-pagi itu. Jadi red sapi saya butuh berapa, red small saya butuh berapa, ASF saya butuh berapa. Itu lalu saya order, sorenya biasanya datang. Jadi kalau di saya ngasih makannya seminggu sekali aja. Seminggu sekali. Sebenarnya BP dikasih 5 hari sekali juga bisa. Kalau saya terkendalanya karena kalau saya kan belum ternak tikus sendiri, jadi apa ya, jadi saya biasakan semua ular di sini. Sebenarnya mungkin ada beberapa ular yang nafsu makannya lebih tinggi dari yang lain, dikasih 5 hari sekali mau bisa, cuma jadinya kan saya ada beberapa dalam 1 minggu itu harus ada beberapa hari beli cuman 1 tikus 2 tikus gitu. Jadi kalau di saya seragamkan aja, pokoknya makannya itu seminggu sekali. Memang ada yang jadinya satu ular, ada yang makan sekali makan itu 2 tikus, dua red, 3 red atau ASF gitu ya. Tapi di hari yang sama, di hari itu. Jadi benar-benar seminggu sekali, dari sisi size dan jumlahnya aja mungkin setiap ular yang berbeda-beda. Jadi di sini saya udah hafal, misalkan oh ular ini makannya sekali makan red medium 2, ya udah saya catat berarti ular ini red medium 2. Jadi ketika saya ngelis tadi yang untuk pesan tadi itu udah saya perkirakan jumlahnya dia yang masuk berapa. Kalau ada yang shading nggak saya hitung. Jadi memang setiap minggu order saya ke peternak tikus itu berbeda-beda, nggak selalu sama. Nah, jadi kalau kalau di saya tadi saya udah info kalau dari hatchling itu dari pertama kali netas itu saya udah pakai pinball red. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau pertama kali menetas itu kan sebenarnya dia tuh baru pertama kali nih datang ke dunia. Dia belum tahu sama yang namanya makanan dia itu apa. Lalu misalkan dia lapar nih dia harus ngapain. Itu kan dia sebenarnya belum tahu. Walaupun secara naluri pasti udah dikasih sama yang di atas. Nalurinya dia makanan kamu nanti apa gitu ya. Terus kalau lapar harus ngapain. Terus kalau ngebunuh mangsanya dengan cara apa itu pasti sudah diberikan. Nah, tapi tetap aja itu kan hal yang baru buat mereka. Jadi memang untuk makan pertama itu jatuhnya ke pembiasaan mereka. Jadi memang salah satu titik krusialnya juga di situ. Jangan sampai kita terburu-buru gitu ya ngasih makan. Takutnya ketika udah dikasih makanan ada di depan dianya belum lapar lah katakan gitu ya. Nanti dia jadi terbiasa. Oh, ketika ada tikus yang masuk, oh ya udah gitu. Itu bukan apa-apa gitu. Takutnya nggak dimakan. Nah, kalau di saya, di Smile Reptiles, jadi alurnya itu begitu dia keluar dari telur, kan kita tunggu dulu sampai dia shedding pertama, biasanya sekitar 1 minggu. Nah, dari setelah dia shedding pertama itu, kalau di saya, itu juga nggak langsung kita kasih makan. Karena saya juga lihat videonya utamanya dari Kinova dan Always Evolving Python itu, mereka kasih jarak sekitar, bahkan mereka sampai 1 minggu. Jadi benar-benar memastikan dulu si ular itu akan lapar. Jadi ketika dia lapar, dia kan pasti akan mencari sesuatu nih gimana menghilangkan rasa lapar ini. Jadi ketika kita masukkan hal baru nih di kandangnya dia yang asalnya tidak ada, itu kemungkinan untuk dimakannya cenderung lebih tinggi. Jadi kalau di saya, begitu dia shedding pertama, saya tunggu 1 minggu, baru saya coba kasih makan. Terus untuk memastikannya lagi dia kemungkinan makannya tinggi, saya coba kasih makannya setelah maghrib, biasanya ya di malam hari lah gitu kan, ular lebih aktifnya di malam hari. Bisa juga dikasih siang bisa, cuma ya saya melihat ininya aja, melihat kebiasaannya kan ular itu lebih aktif di malam hari. Jadi untuk makan pertama, untuk pembiasaan pertama ini saya coba biar success rate-nya itu tinggi, saya coba di malam hari. Jadi untuk makan pertama, setelah shading pertama itu, saya tunggu 1 minggu, makan pertama semuanya saya akan coba pakai pink bull red. Pakai pink bull red. Kalau misalkan dengan sekali makan pink bull red ini dia mau makan, ya udah, alhamdulillah gitu. Tapi ada aja ular yang nggak mau makan, pink bull rednya tidak dimakan. Kalau udah seperti itu, saya ambil pink bull rednya, saya tunggu lagi minggu depan, akan saya kasih mencit jumper. Karena kalau mencit jumper itu ya mungkin secara naluri juga mencit jumper kan lebih aktif ya, lebih loncat-loncat, lebih jalan gitu. Nah, mungkin karena ada gerakan gitu, faktor gerakan sering bergerak itu, ular itu mungkin lebih apa ya, lebih naluri untuk
makannya, untuk membunuhnya mungkin lebih tinggi. Itu bisa dicoba. Tapi kalau di makan pertama dengan pink bull red aja dia udah apa namanya, dia udah mau makan, yaitu nggak ada masalah sih. Biasanya di minggu depannya juga saya kasih pink bull red juga nggak masalah. Kalau yang kasus kedua tadi, setelah dikasih mencit jumper, minggu depannya boleh dicoba pink bull red lagi. Biasanya setelah dia tahu oh ini yang namanya makan, minggu depan dia biasanya untuk ganti itu, kalau di baby yang baru lahir itu untuk ganti-ganti itu harusnya nggak ada masalah. Dari pengalaman kita sejauh ini sih seperti itu. Pink bull rednya, jadi gini, kalau yang saya pernah dengar memang ular itu cenderung lebih tertarik dengan yang bergerak dan yang berbulu. Jadi ketika pemilihan pink bull rednya pun yang udah ada bulu-bulu tipis, sudah mau warna, kan pinkis itu warna pink ya, pink bull itu kan pinkis bulu, jadi udah mulai ada bulu-bulu yang tumbuh mulai berwarna putih lah. Itu disarankan yang seperti itu. Tapi ya saya juga kan posisinya kalau di sini bukan peternaknya langsung, jadi ya pokoknya saya pesan aja pink bull, datangnya seperti apa ya coba kita kasih. Jadi makan pertama kalau yang CB saya dari awal itu udah saya coba pink bull red, dan diteruskan sampai selanjutnya dia makan red sapi, red small, red medium. Di saya cuma sampai red medium aja, nggak sampai red yang large atau yang afkir, bahkan yang afkir. Kalau yang ASF di saya karena yang makan ASF di saya itu kan biasanya yang ular yang saya beli dari tempat lain lah ya. Itu biasanya kan udah bukan yang baru netas banget lah. Itu kalau ASF saya biasanya cuman yang ASF apa ya, ASF small, mungkin ASF small dan ASF medium. Udah itu aja, saya batasnya di situ. Saya nggak sampai yang ASF afkir, karena kan untuk dari ASF afkir juga susah ya. Jadi saya ASF itu aja, paling kalau ada ular yang makannya bagus jumlahnya aja saya tambah. Kalau saya di situ. Nah, kalau patokan secara besarnya, oh kalau ular apa sekian gram makannya berapa gram. Ada yang dulu pakai patokan 1/10 kalau nggak salah ya, 1/10 berat badan, ada yang pakai itu. Ada yang sebenarnya itu bukan patokan baku lah, itu bukan rumus yang wajib seperti itu, nggak juga. Memang semuanya itu dilihat dari si kondisi ular itu sendiri. Kalau di saya kalau ngomongin patokan, itu ada kalau ngomongin patokan, tapi patokan ini dibikin oleh saya sendiri berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan apa pengetahuan atau referensi apa. Jadi kalau di saya, kalau yang makannya red ya, misalkan makannya red, nah yang makannya red itu kalau yang dari hatchling sampai 200 gram itu saya kasih pink bull red. Pink bull red kelihatan nggak ya? Saya kasih pink bull red. Kalau yang 200 gram sampai 500 gram itu saya kasih red sapi. 500 gram sampai 1000 gram saya kasih red small. Kalau yang lebih dari 1000 gram ini, kalau yang male saya tetap di red small. Kalau yang di apa female saya naik ke red medium. Nah, kalau red saya maksimalnya di red medium ini aja. Kalau red ya. Kalau red saya jadi seperti ini. Kalau ini kalau teman-teman mau pakai acuan ini juga silahkan. Tapi tetap aja resiko itu di teman-teman masing-masing, dan teman-teman juga harus lihat kondisi ularnya seperti apa. Ya dilihatlah gitu. Memadai nggak dengan pakan seperti ini? Mau di upsize, mau di downsize juga itu silahkan. Ini juga benar-benar lihat gimana ularnya. Kalau yang pakai red di saya patokannya ini. Jadi hatchling sampai 200 gram itu saya pakai pink bull red, 200 sampai 500 saya pakai red sapi, 500 sampai 1 kilo saya pakai red small, lalu di atas 1 kilo yang male saya tetap pakai red small, dan yang female saya pakai red medium. Untuk frekuensi tetap saya mau dari hatchling sampai yang dewasa pun saya tetap seminggu sekali, nggak ada yang saya kurangin, nggak ada yang saya tambahkan. Benar-benar dilihat selera makan si ular aja. Jadi saya untuk yang male pun saya nggak membatasi kayak wah takutnya nanti dia terlalu berat atau apa gitu, jadi nggak mau kawin.
Saya sih tetap kasih makan seminggu sekali di red small, tapi ya kalau yang male memang nggak pernah lebih dari 1 ekor, jadi 1 ekor aja. Dan saya tahun kemarin juga male saya ada yang sampai 1.300, masih masih mau makan ya. Jadi nggak ada kendala, nggak ada perubahan lah kalau dari saya, jadi seperti itu. Nah kalau yang ini, kalau yang ASF sebenarnya lebih ini lagi sih, saya lebih apa ya, lebih lebih variasinya lebih sedikit lagi. Biasanya saya dari kalau 200 sampai 500 gram itu saya pakai ASF yang small. Nah kalau udah di atas 500 gram itu saya udah pakai 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 ASF medium. ASF medium. Kalau di sini mau male mau female sama, saya pakainya ASF medium. Nah jadi kalau yang ASF lebih ini lagi sih, saya cuma 2 opsi doang. Di bawah 500 saya pakai ASF small, di atas 500 saya pakai ASF medium. Jadi ya ini aja sebenarnya, kalau kalau dari saya untuk pakan seminggu sekali dengan patokan yang seperti ini. Kenapa sih kok saya rate-nya nggak sampai yang red afkir, padahal saya ada yang nanya, misalkan kata si ini dia sampai red afkir pun masuk. Kalau dibilang masuk, masuk aja. Saya kalau saya kasih ke indukan saya, ada kan ada yang udah 2, udah ada yang di atas 3 kilo lah. Mau dikasih red afkir pun masuk mah masuk, dia ngebunuh juga. Cuma nggak tahu kenapa saya ini mah ininya aja lah, sergnya breeder aja. Saya ngelihatnya kalau yang afkir apa ya, perjuangan si ular ngebunuhnya juga kayaknya susah. Terus ya tetap aja ada risiko si ular itu digigit red lah gitu. Nah kalau ngomongin digigit red ya, saya ada pengalaman satu ular, dia pernah digigit sama red. Gigitnya bisa dibilang agak parah lah ya. Nah pada waktu itu dia red eater, dia waktu itu digigit red karena ya kesalahan dari saya udah kasih makan red, nggak dimakan, itu nggak saya ambil, tapi saya tinggal semalam. Itu berlupa sih, bukan ditinggalin. Jadi saya kira dia udah dimakan, ternyata belum. Besok paginya ketika saya beres-beres, saya lihat loh kok masih ada rednya hidup, si ularnya kena gigitan banyak, parah lah nih ularnya. Jadi masih ada seperti ini nih. Nah yang kayak gini-gini bekas-bekas gigitan ini udah shading. Dia itu digigit pas beratnya mungkin masih sekitar 300 gram, sekarang dia udah 1 kilo lebih. Nih ada yang kalau nah yang seperti ini. Nah, bekas-bekas gigitan ini, tapi nggak masalah sih walaupun ada bekas gigitannya, walaupun udah agak ketutup ya, tapi kelihatan lah ada bekas-bekas dia tergigitnya, itu masih kelihatan lah. Nah kelihatan ya. Nah ini ada yang kayak hitam-hitam gitu, ini dia bekas digigit. Ini spot nose clown lagi, female lagi. Waktu itu sempat khawatir juga, wah kalau dia nggak mau makan gimana gitu. Nah cuma memang kelihatan sih dia trauma, jadi begitu dimasukkan si red itu dia kayak takut gitu. Ya udah akhirnya saya diemin, tetap dikasih makan, belum mau ya saya cabut. Sampai akhirnya satu titik di mana saya kasih ASF, dia makan, dan sekarang dia switch jadi ASF eater yang ini. Jadi ini bukan CB saya, ini CB dari orang juga, tapi dari datang sebenarnya dia mau makan red, cuma ya karena kasus kejadian tadi dia jadinya nggak mau red lagi, dia maunya ASF aja gitu buat sekarang. Dan nggak masalah gitu ya, tumbuhnya juga bagus-bagus aja. Nah jadi memang kalau dari pengalaman saya, kalau red itu ya kita harus hati-hati seperti itu. Jadi kalau di saya pokoknya saya masukin ASF atau rednya ke dalam kandang, kita tunggu jarak berapa ya, jarak paling lama sejam lah, kita buka-buka lagi, kalau masih ada mending diambil aja. Ya udah, itu saya minggu ini berarti dia nggak mau makan, saya coba lagi di minggu depan. Karena kalau di sini sih saya lihat ini nafsu makan BP-BP-nya ya, itu begitu kalau memang udah waktunya setiap malam itu ular-ularnya udah nunggu gitu, begitu buka kandang aja bahkan ada yang langsung strike dan sebagainya. Jadi benar-benar yang namanya di BP itu, kalau namanya pemberian pakan itu istilahnya kita pembiasaan lah gitu. Jadi benar-benar dibiasakan aja, dirutinkan aja. Saya juga nggak mau terlalu maksa, oh ini karena makannya bagus jadi makannya 3 hari sekali. Saya mah tetap aja seminggu sekali, paling pas dia makan jumlahnya ditambah, paling saya mah itu aja gitu. Jadi dan ditambah pun nggak setiap, misalkan oh yang ini tahun minggu ini dia bisa makan sampai 3 ekor red medium,
minggu depannya berarti bisa 3 lagi. Enggak juga, saya lihat aja misalkan minggu depannya setelah saya kasih makan satu, setelah 1 jam saya buka kandang, saya lihat oh dia udah ke pinggir nih, udah nggak nyari lagi, oh berarti itu udah cukup, ya udah gitu. Jadi memang benar-benar dilihat si ularnya seperti apa. Makanya kalau saya karena melihara BP itu sifatnya benar-benar kayak punya kita gitu ya, saya ngurusnya juga sendiri, nggak pakai kiper, nggak pakai apa, jadi kita yang lebih tahu si ular-ular itu seperti apa. Dan kadang setiap ular itu, jangankan setiap ular saya dengan ular di tempat lain ya, di tempat saya aja yang tempatnya sama, mungkin apa ya, nafsu makannya berbeda-beda, tipe makannya berbeda-beda. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan betul-betul si ular kita itu seperti apa gitu ininya. Nah kalau perbedaan ASF sama red, kalau red itu biasanya dia bisa galak ke ular tapi nggak ke kandang. Kalau ASF kebalikannya, ke ular itu aman. Justru kalau ASF itu biasanya dia ngegigitin si kandangnya gitu. Apalagi kalau saya kan pakai lubang-lubang udara kandangnya di pinggir-pinggirnya. Biasanya itu yang dia gerogotin sampai dia cukup besar dan bisa kabur kalau kita nggak tahu lah ya gitu istilahnya. Nah jadi itu aja. Jadi kesimpulannya ya kalau di sini di Small Reptiles kita pakainya 2 jenis saja, ASF sama red. Di luar itu kita nggak pakai, dan itu juga jadi pertimbangan kita sebenarnya pas kita mau beli ular gitu ya. Di sananya biasanya kasih makan apa? Kalau di sana dikasih makannya mencit gitu, itu mungkin jadi pertimbangan kita juga untuk bisa membatalkan, kecuali morphnya memang benar-benar yang kita butuhkan. Apalagi misalkan ada yang ya kak di sini bisa loh dikasih makan unggas, wah itu kalau unggas kayaknya saya udah big no deh, karena ya itu tadi pembiasaan tadi ya, bukan berarti saya bilang unggas itu nggak bagus, nggak. Pembiasaan itu tadi, di sana udah dibiasakan makanya itu. Kalau saya beli berarti kan saya harus menyediakan itu juga. Wah nanti variasinya jadi nambah lagi nih, saya harus nyediain red, ASF sama si unggas itu gitu. Kalau saya red sama ASF nih ada yang nggak mau makan, bisa saya kasih ke temannya yang lain yang ada di sini yang makan red dan ASF juga. Nah kalau unggas gimana? Cuma dia yang makan, pas dianya nggak mau makan, mau saya kemanain gitu kan, jadinya malah repot. Saya melihara ball python ini kan nyari gampangnya, nyari simpelnya, karena kan ini untuk kesenangan juga, jangan sampai merepotkan saya untuk hal-hal yang tidak penting gitu sebenarnya. Ya jadi itu aja kurang lebihnya, sebenarnya sama aja lah, kalau pakan mah sama yang lain ya itu aja sebenarnya kalau ball python mah. Yang penting dibangun aja kebiasaannya. Kalau ada yang bilang jangan terlalu dipus juga, itu saya setuju, jangan terlalu dipus. Saya nggak setuju orang yang apa ya istilahnya memaksakan ular harus, wah dia makannya kemarin 3 ekor berarti harus 3 ekor lagi. Kalau saya sih enggak, saya ikutin maunya si ular aja. Di sini ada yang kemarin baru belum nyampe 2 tahun, beratnya udah 2 kilo ada. Jadi untuk dikawinin female ya, itu dikawinin itu bisa dicoba. Tapi ada juga di sini yang usia 3 tahun masih 1.200, dan saya nggak masalah, saya nggak yang oh yang 1.200 itu harus digimanain biar cepat besar atau apa, itu enggak. Saya sih ikut ininya aja, ikut gimana sih ularnya aja. Kalau memang ular ini ditargetkan 2 tahun lagi harus produksi, ternyata beratnya belum kekejar, ya udah saya mundurin aja jadi di tahun ketiga atau tahun keempat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya di sini kan udah lebih dari satu ya si pair ularnya. Jadi kalau yang pair yang satu nggak jadi, saya masih ada pair yang lain, jadi tidak mengurangi kesenangan dalam ball python. Saya pernah juga pas cuma ada satu kelas, memang itu benar-benar pengen banget itu jadi, dan ya alhamdulillahnya waktu itu jadi. Dan ular yang sama yang di tahun pertama jadi itu, tahun kedua ketiganya dia nggak jadi gitu kawinnya, jadi reabsorb 2 tahun berturut-turut, dan itu nggak menjadi masalah buat saya. Ya memang namanya kita pelihara ball python, breeding ball python, memang tujuannya kan cepat-cepat dikawinin biar kita juga bisa dapat jackpot yang kita inginkan, dan sebagian bisa kita jual. Tapi kalau memang